bersama saya Dr. Oki. Saya Dr. Friska. Hari ini kita akan membahas tentang topik yang cukup tidak biasa, gimana cara mendapatkan anak laki-laki atau perempuan secara alami. Gimana ya Dr. Friska, emang bisa ya? Nah, ini cukup menarik ya perbincangan kita hari ini. Kalau ini kita ngomong secara alami ya dok ya. Kalau seandainya kita ngomong secara alami sebenarnya nggak bisa dibilang pasti dapat atau nggak 100% gitu. Tapi ini seperti kayak bisa usaha lah. Diusahakan. Dan usaha ini berdasarkan sifat-sifat dari sperma X maupun sperma Y. Yuk kita bahas lebih lanjut. Jadi pembuahan itu kan terjadi kalau seandainya sperma itu bertemu dengan sel telur. Nah, sel telur kita itu yang berasal dari wanita pasti dan selalu kromosomnya X. Sebiji doang nih X. Sedangkan si sperma dari laki-laki itu ada dua macam. Ada yang kromosomnya X, ada yang kromosomnya Y. Nah, kalau seandainya si sperma X bertemu dengan si sel telur yang X juga, maka akan terbentuklah anak perempuan. Jadinya anak perempuan. Sedangkan kalau sperma Y yang bertemu dengan si sel telur yang X, maka jadinya adalah anak laki-laki. Jadi sebenarnya jenis kelamin anak itu laki-laki atau perempuan sebenarnya yang bertanggung jawab atas hal itu adalah si sperma ayah ya dok ya. Karena salah semua ayah ya. yang salahnya ayahnya. Jadi mau cewek mau cowok, pokoknya yang menentukan itu sperma ayah. Soalnya si sel telur dari ibu cuma ada satu macam, cuma ada X doang. Nah, jadi buat tuh para kaum laki-laki jangan banyak nuntut. Sebenarnya kalau misalnya kalian pengen anak apa terus nggak dapet tuh salah kalian sendiri ya, sperma laki-laki. Nah, balik lagi ke pertanyaannya tadi, bisa nggak sih kita dapetin anak laki-laki atau perempuan secara alami? Ya kita bisa usahakan. Cara mengusahakannya ini kita lihat berdasarkan sifat-sifat dari si sperma X dan sperma Y. Kita bahas satu-satu. Kalau yang si sperma X ini, dia punya sifat lebih tahan banting nih dok. Jadi dia hidupnya lebih lama dibandingkan si sperma Y. Jadi dia hidup lama namun geraknya lambat. Jadi kalau si sperma Y hidupnya cepat, matinya cepat, tapi gerakannya cepat banget. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Kalau seandainya kita pengen anak laki-laki, maka kita harus melakukan hubungan seksual pada saat seorang wanita itu sedang mengalami ovulasi atau sel telurnya itu sudah siap untuk dibuahi. Sedangkan kalau pengen anak perempuan, harus melakukan hubungan seksual itu sekitar 2 hari sampai 3 hari sebelum masa ovulasi. Jadi dikasih waktu dulu nih untuk si sperma Y-nya itu ibaratnya mati dulu gitu dok, kelamaan nunggu. Jadi mati dulu, akhirnya si sperma X yang nyampe ke sel telur. Dok, gimana cara menghitung masa ovulasi sih dok? Nah, jadi untuk hitung kapan seseorang itu ovulasi bisa dilakukan kalau memang haidnya itu teratur. Kalau seandainya haidnya tidak teratur, memang agak susah untuk menentukan apakah seseorang itu sedang ovulasi atau tidak. Nah, yuk sekarang kita coba hitung ya. Kalau seandainya teratur, maka ovulasinya itu akan terjadi 14 hari sebelum haid itu terjadi. Jadi kalau seandainya dia haidnya misalnya tanggal 15, maka seseorang itu sebenarnya sudah ovulasi pada tanggal 1 kemarin. Oh, jadi kita benar-benar harus tahu ya dok, dan juga cuma bisa pada orang yang haidnya teratur, siklus haidnya teratur. Rata-rata sih 28 hari sampai 31 hari. Oke, nah cuman perlu diperingatin lagi kalau misalnya ini usaha ya, bukannya 100% kalian langsung bisa meyakinkan oh ini pasti anak saya cewek, anak saya cowok. Balik lagi tergantung sperma laki-laki. Ingat para laki-laki ya. Oke, sekian pembahasan kita tentang topik hari ini. Jika ada yang masih belum jelas, boleh langsung komen di bawah atau langsung DM kita ke Instagram @kamidokter Indonesia. Saya Dr. Friska. Saya Dr. Oki. Kami pamit.